Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tusa Rumahan. Kali ini saya akan berbagi trik atau tips kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara mengatasi HP seperti ini ya. Ini mode recovery atau recovery mode. Nah, ketika saya ketika saya ingin melakukan proses booting ataupun nonaktifkan, maka tetap akan tampilan seperti ini. Kali ini saya ingin wipe data atau menghapus data, apakah ini akan berhasil. Seperti ini, kita klik OK saja, dan ini sudah prosesnya selesai. Ternyata dia mentok kembali lagi ke mode seperti ini, recovery. Dan ini saya coba booting kembali, ternyata memang di bawah ini tulisannya yang kecil teman-teman, ini adalah tulisannya recovery mode. Apa yang terjadi ketika HP seperti ini, teman-teman yang perlu dipahami bahwa recovery mode itu adalah istilahnya terjadi karena ada dua tombol yang istilahnya secara tanpa kita sadari itu kemudian tertekan atau mengalami korslet. Tombol apa itu? Yang pertama tentu tombol power. Ini ceritanya tombol powernya kemungkinan yang bermasalah. Yang kedua, ini yang paling sering adalah tombol volume, khususnya tombol volume bawah. Jadi teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, entahkah teman-teman adalah sebagai teknisi rumah, teknisi handphone, ataupun teman-teman yang ingin mencoba memperbaiki HP-nya sendiri, maka langkah pertama ketika mendapati kasus seperti ini ya memang harus senam jari dulu. Lalu kemudian apabila mentok, artinya tidak ada perubahan sekalipun kita sudah memformat data atau wipe data, dan kemudian kita reboot kembali dan tetap masuk mentok di recovery mode, maka langkah selanjutnya adalah kita membongkar HP-nya seperti yang saya lakukan saat ini. Ini karena ini adalah jenisnya Oppo F9. Nah, ini buka tutupnya dari belakang seperti ini. Lepas dulu, tentu kita menggunakan alat yang istilahnya bisa menggunakan lem-lem yang kita gunakan pada saat pemasangan LCD atau pernah membongkar sebelumnya. Caranya kalau kita ingin mudah untuk melepas backdoor ini, tutup backdoornya seperti ini, maka gunakanlah pemanas atau yang sering kita kenal dengan istilah blower. Jadi teman-teman, ketika sudah kita lakukan, sudah mentok, misalkan sudah senam jari, lalu kemudian memformat dan mewipe data juga sudah kita lakukan, maka bisa dipastikan kerusakannya bukan pada persoalan softwarenya, tetapi mungkin sudah masuk ke hardware. Nah, disinilah saya akan mencoba untuk kemudian membongkar HP ini, apakah ini betul-betul terjadi pada hardwarenya atau sebenarnya softwarenya. Tapi biasanya dari banyak tutorial yang kita lihat sama-sama mungkin di YouTube, atau mungkin dari segi pengalaman yang sering kita dapati kasus-kasus seperti ini memang permasalahannya adalah pada hardwarenya, yakni tombol volume bawahnya. Ini bisa saja korslet atau korslet itu artinya ground. Jadi seolah-olah bahwa volume tombol bawah itu tetap tersentuh sekalipun kita tidak menyentuh tombol tersebut. Jadi dia tertekan terus sehingga terjadilah yang namanya mode recovery mode. Nanti kita akan coba-coba lihat bersama apakah betul-betul ini adalah kerusakan pada tombol volume bawahnya atau
justru mungkin di mesinnya sendiri, bisa jadi mungkin di jalur di jalur ke tombol volumenya. Jadi kalau kita ingin mengerjakan HP kita masing-masing, atau kalau kita tidak ingin repot, kita bawa saja ke tempat servis terdekat. Namun kalau seumpama teman-teman ingin mencoba sendiri untuk mengerjakan HP-nya sendiri, maka tentu dengan beberapa hal yang harus kita persiapkan, termasuk oven yang akan kita gunakan untuk membuka seperti ini, termasuk juga blower ya, supaya lebih memudahkan kita untuk membuka casing ya, untuk membuka background daripada HP. Nah, sejauh yang pernah saya kerjakan, ataupun saya juga melihat dari beberapa teman ataupun dari channel-channel yang sering berbagi juga, kasus-kasus seperti ini hampir 80% itu terjadi pada di tombolnya, teman-teman. Kasus seperti ini, dan ini yang sering saya dapati memang adalah pada tombol volume bawah. Kenapa kemudian ketika tetap kita pencet saat maksudnya sebelum kita bongkar seperti ini, kita pencet tombolnya lalu kemudian tetap tidak berubah? Karena itu mungkin di tombol bawah itu kan ada semacam aluminium atau apa yang bisa istilahnya, yang itulah yang berfungsi ketika ditekan itu kemudian tersentuh ke ground dengan yang positifnya. Bisa jadi itu yang kemudian sudah melengket, ataupun kaki-kakinya itu ada yang ngeground dengan kaki-kakinya yang lainnya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sambil ini sudah saya buka bautnya. Maaf ya, karena ini posisi HP-nya kurang fokus ya, teman-teman. Mohon dimaklumi saja karena saya merekam ini hanya menggunakan HP saja. Jadi mohon untuk dimaklumi. Oke, ini teman-teman coba kita buka seperti ini. Jadi membuka casing HP seperti ini atau backdoor HP seperti ini kan tidak semuanya sama. Jadi kadang kita keliru tanpa membuka penutup belakang terlebih dahulu, lalu kemudian kita buka baut-bautnya dan langsung kita buka dari samping. Nah, otomatis tidak bisa, teman-teman. Beda mungkin di seri-seri yang lain yang mungkin langsung saja kita buka dari samping seperti itu. Oke, ini saya sudah buka baterainya. Jadi pada saat kita mengerjakan sebuah handphone seperti ini, menurut hemat saya ini untuk lebih keamanannya, lebih safety-nya itu selalulah kita untuk mencabut baterainya terlebih dahulu, baru kita buka satu persatu soket-soket kamera atau apapun itu, ataupun bautnya seperti ini. Kenapa? Supaya ketika proses pelepasan soket ataupun bautnya itu kemudian sampai ada percikan ya, istilahnya malah membuat HP ini menjadi mati total. Karena ketika baterai terhubung ke mesin kan secara otomatis ada aliran listrik yang mengalir di mesin. Oke, teman-teman, ketika sudah seperti ini, coba kita untuk kemudian memperhatikan bahwa
Oke, mohon maaf terputus. Jadi ini saya akan ceritanya mencoba untuk menghidupkan tanpa uh, merapatkan mesin ke dalam supaya tidak tersentuh ke tombol volume, ke tombol volumenya. Apakah ketika kita hidupkan dalam posisi kita angkat mesin, sebagian mesin seperti kita angkat seperti ini, lalu kemudian kita mencoba untuk menshotkan tombol jalur tombol on off nya. Nah, ketika seperti itu lalu kemudian masih muncul seperti mode recovery, bisa jadi yang bermasalah memang adalah di jalurnya. Nah, ternyata teman-teman, ketika saya mengangkat mesinnya, ya, artinya mengangkat, bukan mengangkat seutuhnya, tapi mengangkat sebagian supaya tidak tersentuh ke tombol volumenya. Nah, ternyata ini bisa masuk sampai seperti ini, teman-teman. Ini artinya bahwa fix permasalahannya adalah pada tombol. Nah, tombol apa itu? Tombol volume, di tombol volumenya. Entahkah itu volume atas atau volume bawah, pada sebagian besar berada pada kasus volume bawah. Nah, kasus seperti ini berada pada kerusakan volume bawah. Oke, coba kita lihat apakah ini bisa masuk ke menu, karena HP ini kan sudah beberapa kali diformat di web data. Tentu tampilannya bukan langsung masuk ke menu, pasti akan muncul pengaturan awal, ya, jadi pengaturan bahasa, seterusnya. Oke, coba kita perhatikan teman-teman. Ini kan tadi ketika di mati hidup itu kan yang selalu muncul itu adalah mode recovery-nya. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Jadi saya akan men-setting ini apakah ini ada PRP-nya atau tidak. Sekedar tips teman-teman, ketika mendapati kasus seperti ini, terkhusus pada HP Oppo seri-seri lama, sangat mudah sekali untuk melewati PRP-nya. Cukup tekan bintang pagar 813 pagar, maka otomatis PRP atau akun Google-nya akan lewat. Nah, seperti yang kita lihat saat ini HP-nya sudah normal, sudah masuk ke tampilan menu seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini artinya sudah fix 100% bahwa yang bermasalah itu adalah tombol volumenya. Silakan teman-teman yang ingin mengganti, boleh mengganti yang baru, ataupun ingin mencabut keytone-nya saja, mengganti tombol volume bawahnya saja, siapa tahu ada kanibalan atau bekas tombol yang lain yang cocok, mungkin bisa kita pasang, tapi paling bagusnya adalah kita ganti saja. Nah, teman-teman, ternyata pada saat proses merekam seperti ini, ternyata HP saya itu lowbat tanpa saya perhatikan, dan mohon maaf, langsung saja saya perhatikan, saya sudah ganti tombolnya, dan beginilah penampakan akhir daripada HP ini, yakni Oppo F7. Ini coba saya hidupkan. Kenapa saya ikatkan seperti ini? Karena backdoornya tadi kita lem kembali supaya rapat. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman, terlebih kepada diri saya pribadi. Mudah-mudahan ini ada berkahnya. Kalau ada yang kurang, boleh komen di kolom komentar sebagai masukan buat saya pribadi, dan saya berharap teman-teman meringankan tangan untuk mensubscribe channel ini supaya dapat berkembang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.